Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di praktikum Seismologi Modul 6 dengan judul Penggambaran Peta menggunakan PGMT. Nah, di modul 6 ini, tujuan praktikumnya yang pertama yaitu membuat peta mekanisme vokal dengan menggunakan modul PGMT, dan yang kedua, membuat peta sebaran stasiun pengamatan dan epicenter gempa menggunakan modul PGMT. Nah, di modul 6 ini, persiapan sebelum kita memulai praktikum di minggu besok, yaitu kita ada Python versi 3,9 ke atas, lalu ada Visual Studio Code atau VS Code, dan GMT versi 6,4. Nah, kita buka GMT versi 6,4-nya. Kita download aplikasi GMT-nya yang GMT 6,4 win64.exe. Nah, kita tunggu download sampai selesai. Nah, selesai di download GMT 6,4-nya, kita buka. Nah, lalu pencet next. Nah, ini pencet next. Lalu pencet next. Ini simpan aja di data C, di program sama GMT 6, di next. Terus lalu ini next. Nah, ini di sini install. Nah, udah selesai, udah completed. Kita next. Terus finish. Nah, setelah kita download software GMT 6,4-nya, untuk kita lihat apakah sudah terdownload atau mau lihat GMT yang kita download itu versi keberapa, kita bisa cek di command prompt dengan ketik GMT spasi strip version. Nah, nanti keluar ini versi software GMT yang kita download. Nah, pas kan dengan yang di modul 6,4 di versi 6,4. Setelah kita mendownload software GMT 6.4, kita buka VS Code. Nah, lalu kita buka folder mana kita menyimpan file yang akan kita inputkan di dalam codingan. Nah, aku buka di data Seismo karena aku mau nyimpannya di folder ini. Setelah sudah kebuka, nah di dalam folder ini, file yang akan kita inputkan di dalam codingan pada modul 6 ini yaitu bentuk CSV dan bentuk station.txt. Lalu setelah kebuka, kita ke file, lalu new file, kita Jupyter Notebook, lalu kita select kernel, terus kita pilih Python 3.10.11. Nah, pada modul 6 ini dengan ketentuan di dalam modul juga kita memakai Python versi 3.11.9 ke atas. Nah, tapi disarankan kita memakai Python 3.10. Setelah kita buka kernelnya dengan Python 3.10, kita pertama menginstal modul yang akan kita butuhkan untuk pembuatan peta PGMT. Nah, kita pertama pip install matplotlib. Lalu pip install numpy.
Lalu yang ketiga, pip install pandas dan pip install pgmt sama dengan 0.13.0. Nah, 0.13.0 ini merupakan versi PGMT yang akan kita gunakan. Jadi kita gunakan modul PGMT 0.13.0. Nah, kalau udah kita run sampai checklist. Nah, setelah udah checklist, kita tambahkan kode. Nah, lalu kita import modul yang dibutuhkan untuk membuat peta PGMT pada modul 6 ini. Yang pertama kita import NumPy, lalu kita import matplotlib, lalu kita import pgmt, lalu import pandas. Nah, kalau udah kita run sampai checklist. Nah, udah checklist, berarti import modul yang akan kita gunakan pada modul 6 ini berhasil. Nah, untuk mengecek apakah PGMT ini yang kita tadi install di install PGMT 0.13.0, kita bisa mengecek kita pencet terminal, lalu new terminal, kita mengecek apakah sudah beneran terdownload atau belum, dan terdownloadnya itu apakah sudah terdownload di versi 0.13.0. Nah, kita pip list buat melihat PGMT kita sudah terdownload tidak di 0.13.0. Nah, di sini terlihat kita sudah berhasil mendownload PGMT di versi 0.13.0. Kalau sudah, kita tambahkan kode lagi. Nah, di sini kita mau import data CSV ke dalam codingan untuk membaca data CSV kita. Nah, di sini kita copy paste. Nah, karena kita sudah mau menginputkan data CSV kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat data CSV kita, yaitu ada origin time, ada longitude, ada latitude, depth, magnitude type, dan region. Setelah kita mengimport data, kita melakukan codingan tentukan region peta. Nah, di bagian codingan ini, nah di sini buat nentuin batas peta yang mau kita tampilkan. Nah, kita ambil nilai longitude dan latitude yang paling kecil yang paling besar dari data gempa kita. Terus dikasih jarak tambahannya itu
plus 1 derajat supaya peta tuh nggak terlalu mepet lah di tepi. Lalu codingan ini kita memakai warna topografinya, warna topografi petanya kita memakai CMap yang etopo 1. Nah, lalu warna ini dengan ketinggian min 8.000 meter. Jadi lautnya itu nanti terlihat laut itu dalam sampai 5.000 meter. Nah, ini di sini tuh gunung tinggi. Nah, nanti jadinya di topografi peta PJMT kita tuh yang laut tuh berwarna biru dan daratan itu berwarna coklat atau hijau sesuai elevasinya. Nah, yang di bagian ini codingan yang topo underscore data sedangkan at earth underscore relief underscore 30s ini adalah dataset topografi resolusi kita dari bawaan dari GMT kita ini. Nah, yang di bagian ini merupakan perintah dari kita akan menampilkan peta topografi kita. Nah, jadi kita run. Nah, setelah itu kita melakukan codingan plot titik gempa di peta. Nah, ini merupakan codingan untuk memetakan plot titik gempa di peta. Jadi nanti tuh di peta PJMT-nya itu tuh kita ada titik merah di lokasi gempa. Jadi ada lokasi gempa kita tandain dengan titik merah karena kita memerintahkan warna merah. Lalu vokal mekanisme yang bagian ini merupakan memerintahkan membuat peta ada vokal mekanisme. Nah, di sini ada informasi yang harus kita isi, yaitu ada strike, deep, sama rect. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi di modul. Nah, di bagian ini kita bisa mengambil datanya itu dari nodal plan 1. Nah, ini strike-nya, ini deep-nya, ini drag-nya. Jadi kita inputkan strike-nya itu 334, deep-nya itu 82, dan drag-nya itu min 174. Nah, lalu di bagian codingan ini untuk memerintah membuat gambar simbol mekanisme vokal atau beach ball di peta PJMT. Jadi nanti di peta PJMT ada titik merah dan ada juga simbol bulat gitu dengan 2 warna hitam putih, atau bisa dibilang itu adalah vokal mechanism yang untuk menunjukkan arah gerakan sesar yang dari data kita input tadi. Nah, di sini bisa kita run sampai checklist sampai keluar PJMT-nya, petanya. Nah, keluar seperti ini. Setelah kita mendapatkan peta mekanisme fokus kita mau membuat peta persebaran stasiun. Nah, di sini kita inputkan data station txt kita dengan copy paste, lalu paste, kita run. Nah, di sini adalah data station txt kita. Lalu pada data sebelumnya itu kan kita dapat melihat bahwa data tersebut terdapat informasi yang terduplikat. Nah, pada proses ini kita hanya ingin mengambil informasi koordinat stasiun yang bisa dibilang unik. Nah, sehingga kita perlu melakukan drop duplicate raw sesuai kriteria pada column station. Nah, nanti kita coba run.
Nah, ini merupakan data setelah kita melakukan drop duplicate round. Nah, setelah di drop, kita bisa melihat data yang baru hanya memiliki satu informasi untuk setiap satu stasiun saja. Nah, setelah kita melakukan data cleaning tadi, kita kemudian menentukan batas untuk peta yang ingin divisualisasikan. Nah, ini coba kita run. Lalu di sini kita mau membuat plot untuk event gempa yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, ini merupakan peta persebaran gempa kita. Sekian penjelasan dari praktikum modul 6 kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami cara membuat peta mekanisme vokal dan sebaran stasiun menggunakan PGMT. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih sudah menonton.